Salam alat berat teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan share sebuah problem di eskavator Komatsu khususnya ya. Ini sebenarnya video atau problem kiriman lah. Ini di Kalimantan, di salah satu cabang ya teman-teman. Kebetulan ya gimana ya, kebetulan nggak tahu dapat nomor saya dari mana gitu. Jadi beliau nih, bapak ini telepon ke saya ya. Jadi muncul lambang ini ya, lambang baterai ini pada saat engine hidup, teman-teman. Hidup, operasi, dia muncul lambang baterai. Apa sih yang terjadi? Di sini saya akan menyampaikan bahwa Bapak ini alat ini jauh dari peradaban lah ya. Ya namanya kita di lokasi kan tidak harus di kota ya. Jadi jauh karena ini proyek agak jauh lah teman-teman ya. Jadi intinya mereka tidak punya tool atau special tool berupa apometer atau multitester, itu nggak ada ya. Tidak ada. Jadi bagaimana sih cara pemeriksaannya? Di sini saya akan menyampaikan kondisional ya teman-teman. Bagaimana cara kita memeriksa melalui monitor panel ya. Jadi walaupun Anda tanpa multitester atau apometer pun, kita bisa mengetahui problemnya itu di mana, yaitu melalui monitor panel teman-teman. Jadi Komatsu itu alatnya sampai detik ini Anda tidak perlu tool laptop segala macam lah untuk menganalisa, untuk melihat tekanan, untuk melihat voltage segala macam, cukup di monitor saja. Jadi siapapun Anda helper, Anda connect di situ atau operator bahkan bisa ya. Selama Anda nonton video-video saya. Selama Anda nonton video The Mechanic HE ya, teman-teman. Oke, jadi problemnya ini teman-teman, muncul lambang apa namanya ini ya. Ini sebenarnya baterai plus min ya. Di sini itu muncul dan ada errornya. Errornya abobok KE ya. Jadi errornya ini ya, kode error. Bagaimana sih cara pemeriksaannya? Di waktu itu kita guidance, kita telepon ya. Saya kaget juga ya, nomor baru masuk gitu. Bapak dari mana? Saya bilang, oh Pak dari PT Anu, saya dikasih dari bos saya katanya. Oh sebentar lah, saya bilang saya harus koordinasi dulu karena ini udah beda pulau ya Pak, mohon maaf, saya bilang saya khawatir dianggapnya gimana. Ternyata bosnya dia itu kenal bos saya di Jakarta. Ya itu kadang customer itu proyeknya di mana-mana gitu ya, tapi pusatnya di Jakarta, dia head office-nya kadang itu. Ya udah saya bantu guidance lah ya teman-teman. Walaupun pada akhirnya saya kecewa dengan bapak ini ya. Ya nanti saya ceritakan di akhir video kenapa saya kecewa. Sampai akhirnya saya blok nomor dia ya, nomor WA-nya dia saya blok karena ya saya udah terlanjur kadung kecewa ya. Ya nanti di akhir video akan saya jelaskan kenapa saya bisa kecewa ya teman-teman. Oke, di sini perhatikan. Ini cara pemeriksaannya lewat monitor panel ya teman-teman. Nah, perhatikan. Ini foto kiriman dari dia ya setelah saya guidance. Pak tolong bukakan via monitor panel ya, di monitoring kode masuk ke menu monitoring atau service menu, dan bapak ini udah tahu ya, dia bisa masuk ke menu yang 4123 itu dia udah tahu. Kemudian Pak tolong masukkan kode-kode ini, walaupun sebenarnya ada satu lagi kode nanti ya, tapi ini sudah cukup mewakili lah. Ini kondisi pada saat engine hidup teman-teman, perhatikan. Jadi pertama tegangan baterai itu 28 volt ya. Ini, tapi tegangan pengisiannya adalah 0 volt. Ini sumber masalahnya kenapa di monitor muncul lambang baterai ya berwarna merah ini. Itu bukan baterainya yang problem, bukan ya. Waktu itu Pak saya udah ganti baterai katanya, tapi kok tetap muncul ya. Jadi masalahnya bukan di baterainya Pak, tapi itulah sistem chargingnya, sistem pengisian baterainya, saya bilang. Oke, udah dibukain ini. Nanti ada kode ini ya teman-teman. Kode ini teman-teman tinggal masukin ya. Saya udah bikin videonya di YouTube juga bagaimana cara masuk monitoring angka-angka itu ya. Silahkan tonton lah. Cuma saya lupa yang mana gitu. Terlalu banyak lah. Silakan teman-teman kalau memang mau ngikutin saya, mau ngopi di tempat saya, tolong selesaikan dulu yang 300 video lebih itu ya, hampir 400 video, ditonton dulu lah Pak. Nanti bagian catat gitu ya. Nah, kode-kode ini dimasukin, nah, oke.
Sebenarnya dengan data ini, dengan pengisian nol, itu kalau Bapak ukur melalui apometer yang sistem jadul dulu ya, kalau teman-teman belajar basic, sorry ya, kalau teman-teman baca basic, basic yang di alternator itu ya, pengukurannya ini di R, yang ini di B ya teman-teman. Di B-nya 28 volt, ini ngecas, baterainya ngecas, makanya dia nggak akan drop. Setar bisa, ya voltage baterai tercapai sebenarnya karena dia dicas, tetap chargingnya masuk, tapi tegangan pengisiannya dia nol. Sama ditambah lagi, di sini ada pengisian baterai ya, keterangannya off. Saringan udara on, level oli mesin on, pengisian baterai off. Nah, pengisian baterai ini teman-teman, kodenya yang 04501 ini ya, masukkan layar 2, itu pada saat engine hidup harus on. Harus on dia, nggak boleh off. Pengisian baterainya ya. BMC, Basic Maintenance Course, belajar yang basic starting charging system ya, itu di elektrik 1. Teman-teman kan ngukur dari R dengan ground, pada saat on aja dia harus di bawah 6 volt kan R-nya. Tapi kalau B-nya ya harus 24 volt. Elektrik kerjanya sistem chargingnya ya, di dalamnya ada alternator dan regulatornya. Kemudian kalau pada saat hidup R-nya itu harus ya 27, antara 26,5 volt sampai dengan 29,5 volt, ranknya segitu. Ya itu basicnya teman-teman zaman dulu. Nah, yang saya jelaskan di sini ini adalah sebenarnya elektriknya udah elektrik 3 ya teman-teman. Artinya mekantronik. Saya jelaskan ini bagian dari mekantronik Komatsu, dan adanya ini kalau teman-teman ikutin itu di elektrik 3 ya. Materi ini adanya di elektrik 3 ya. Jadi oke, lanjut ke sini lagi ya teman-teman. Dengan dua data ini yang seharusnya nih on, pengisian baterai harusnya on, tegangan baterai pun ada harusnya. Ya saya udah menyatakan bahwa ini permasalahannya di alternator, Pak. Bapak ganti alternatornya. Ya, kenapa? Karena udah hasilnya udah begini. Jadi teman-teman kalau udah bisa begini, teman-teman, Pak, saya udah tahu. Apakah perlu lagi saya mengukur menggunakan apometer? Ya boleh, silahkan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah berkali-kali, nggak perlu lagi sebenarnya ya. Karena ini udah antara controller dengan, jadi monitor ini controller juga, otak dia ya. Dia nggak bisa dibohongin ini. Ya bisa dimanipulasi, tapi masih sedikit orang yang bisa ya. Kebanyakannya kita nggak tahu lah. Maksudnya ini monitor ini measurement juga, tool juga ya, otak juga, dia ngelawan dengan otak yang di engine controller, di pompa controller, ataupun ini inputan. Jadi kalau bahasa di elektrik 3, ini adalah digital output sama analog input. Saya menyatakan bahwa problemnya adalah alternatornya, Pak. Ini alternatornya ganti atau kemarin di repair. Bisa di repair nggak, Pak? Bisa aja, saya bilang. Tapi mending Bapak ganti aja lah, karena ini berhubungan dengan apa namanya sistem elektrik ya, berbahaya Pak kalau sembarangan di repair, itu malah jadi masalah. Terus Pak, dengan kondisi ini apakah ini bisa beroperasi terus gitu ya? Ya saya bilang ya bisa aja beroperasi terus, tapi ada dua kemungkinan Pak, perhatikan. Pertama, apakah HM-nya itu berjalan nggak? Ya, karena beberapa case saya temukan dengan problem itu HM-nya nggak jalan. Tapi ada juga case yang lain HM-nya jalan gitu ya. HM-nya jalan nggak Pak? Wah saya juga nggak tahu Mas, nggak merhatiin ya. Repot juga ya, kalau HM nggak jalan kan repot nanti untuk rental dan segala macamnya ya. Tuh, jadi perhatikan tuh, kalau misalkan HM-nya tidak jalan karena problem ini, bisa jadi ya teman-teman, sebaiknya segera ganti. Tapi kalau misalkan jalan sih Pak, naik kemarin misalkan 11.000, terus sekarang udah 11.050 misalkan, ya oke, nggak masalah lah. Yang kedua, ini pasti akan mengganggu sistem operator ya. Nih, kalau saya bukain lagi di sini teman-teman. Nah, ini akan muncul terus. Ini akan hilang di tengah nih. Ya, temperatur hidrolik ya. Tidak akan terlihat. Ini mengganggu operator ini. Jadi kalau saran saya dengan ini, kalau untuk operasi misalkan sambil nunggu spare part, silahkan nggak apa-apa. Misalkan Pak, ini kita pending, udah beli spare part tapi masih pending, sementara alatnya gimana? Ya udah, bisa dioperasikan ya. Menurut saya bisa dioperasikan, silahkan. Akan tetapi jangan dalam waktu yang lama gitu ya. Misalkan sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dibiarkan ya jangan. Tapi kalau
Anda menunggu spare part karena jauh dari di hutan misalkan, nunggu ya seminggu, 2 minggu masih oke kalau misalnya. Kalau lebih dari itu jangan ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau ini udah indikasi di sini tegangan pengisiannya udah off, walaupun misalkan HM-nya jalan Pak, bisa jalan Pak ya. Nanti ini ini yang problem adalah re, bukan di alternatornya, ini di regulatornya ya, di regulatornya yang problem teman-teman, di pengaturnya ini berbahaya. Kalau misalkan Anda biarkan, bisa jadi yang lain, bisa jadi ini bukan 28 volt ya, cenderung nanti tidak. Kalau regulatornya problem, yang transistor transistornya problem segala macam ya, ini bisa tidak terkontrol. 28 voltnya ini tidak terkontrol, bisa jadi 100 volt, 200 volt, 300 volt. Habis itu dihajarlah controller Pak, karena inputan controller sebenarnya hanya sampai 35 volt ya. Saya belum bisa mastiin berapa, tapi supply yang masuk itu hanya 24 volt sebenarnya ya. Dan ranknya dia kalau yang saya baca 35 sih sebenarnya, cuma nanti saya pastiin lagi berapa ya batas maksimal voltage yang bisa masuk. Nah, tapi kalau ini sampai ratusan, ini bisa teman-teman ya, hati-hati. Maka jadi maksud saya segera perbaiki aja, segera ganti. Oke teman-teman, ini gambaran alternator yang semi regulator ya, yang sekarang ini hampir semua unit Komatsu menggunakan ini ya. Menggunakan ini. Jadi ini sebenarnya pembahasan cara kerja ini sudah banyak dibahas oleh teman-teman di channel lain ya. Jadi silakan aja teman-teman tonton. Saya nggak akan ngebahas cara kerja lah, karena sudah dibahas di channel lain. Cuma intinya gini, berbahayanya ya, karena pertanyaannya kan dengan kondisi muncul lambang baterai itu di monitor, apakah ini bisa dioperasikan dalam jangka waktu lama? Nah, saya memberikan penjelasan di sini teman-teman. Jadi problemnya itu sebenarnya ya memang baterai tetap ada tercharging ya, terisi 28,5 volt, itu berarti baterai terisi. Baterai itu kan 24 volt kan, 24 volt, kemudian di sana ada 28 volt ya, baterai akan terisi kembali ya. Tidak akan ada masalah pada saat start, pada saat operasi. Semua supply voltage ke controller ya tercapai, terpenuhi gitu. Sehingga alat tidak akan drop lah. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya permasalahan itu di alternator itu ada alternatornya, ada regulatornya. Nah, kondisi itu yang charging tidak bisa masuk itu ada di regulatornya teman-teman. Dan itu salah satu pertanda yang harus segera kita ganti sebenarnya, kita perbaiki ya. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, pada akhirnya apa? Regulatornya akan bermasalah, yang lain-lainnya akan kena juga. Di sini ada transistor ya, T1, T2 itu cara kerjanya seperti gitu. Bisa jadi kalau misalkan nanti di T2-nya problem, sehingga apa? Maka alternator ini tidak bisa dikontrol lagi oleh si regulator. Pada akhirnya apa? Voltage-nya akan terus meningkat. Yang tadinya hanya 28 volt itu bisa sampai 100 volt, 200 volt, 300 volt ya. 150 volt itu sudah bisa menjebol engine controller ya. 150 volt yang masuk loh, itu bisa menjebol itu ya teman-teman. Jadi maksud saya tetap segera saja diganti ya. Saya nggak tahu nanti pada saat itu yang rusak yang mana, saya nggak tahu juga ya teman-teman, tapi kita ambil efek terburuknya. Kalau ini alternatornya ini tidak bisa dikontrol oleh regulatornya, maka yang terjadi adalah, yang berbahaya adalah alternator ini akan meningkat terus meningkat, sehingga voltage-nya bisa ratusan, yang saya bilang tadi 100 volt, 200 volt sampai 300 volt. Ya karena kerjanya seperti gitu teman-teman. Ya, masih untung kalau misalkan T1-nya problem misalkan, atau T2-nya problem, dimana dia yang harusnya 28 jadi 0 volt gitu kan, bukan meningkat jadi 0 ya, itu bagus karena tidak akan merusak sistem lain ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan ya, ini B, ini yang tadi yang charging itu B ini. Sebentar, saya kasih warna merah dulu ya. Nah ini, jadi dia balik ke sini ya, ini 28. Nggak ada. Nah yang R ini teman-teman perhatikan, saya ganti warnanya warna apa ya, kuning ya. Nih ini R-nya ke sini ya teman-teman, yang tadi saya bilang. Yang bermasalah ininya ya, ininya bisa jadi atau enggak yang ininya juga ya teman-teman, R ini.
ini bisa jadi R ini yang kena teman-teman, atau bisa jadi R ini yang kena, bisa jadi R ini yang kena, atau bisa jadi ini karena dia nggak mau muncul ya, 0 gitu, berarti ininya T1 ya. Bisa jadi ini, atau bisa jadi ini. Ya itu ya alasan, dan saya pernah menangani satu kali. Jadi dia ngomongnya high charge ya, bukan low charge, tapi malah chargingnya ketinggian gitu. Cuma waktu itu memang si operatornya segit apa namanya, gesit ya, langsung dimatikan sama dia. Setelah saya cek begitu di start ya, langsung 300 volt teman-teman, matikan. Alhamdulillah si kontrol engine, kontrol pompa, monitor dan yang lainnya tidak kena ya. Habis itu saya ganti, oke lah, bagus gitu ya. Di sini sudah saya guidance teman-teman, waktu itu sudah arahkan, kasih part number genuine ya, karena ada dua, nanti ada yang silent, ada yang tidak. Dia 35 ampere. Cuma yang membuat saya kecewa adalah, perhatikan foto ini, di create-nya adalah 20 Januari 2021 teman-teman. Ya. Jadi ya, udah lama banget lah, udah 2 tahun yang lalu. Cuma saya bisa hari ini ya saya ceritakan. Oke. Yang saya sereknya adalah 4 hari kemudian setelah saya kasih part number, terus dari pihak salesnya Yuti ngasih juga penawaran, dia, "Bang, nanti dibantu diarahkan untuk pemasangan." Oke, saya bilang. Tapi yang dikirim foto ini, saya bilang, "Pak, kirim fotonya," saya bilang, barunya. Kirim foto ini. Saya bilang, "Pak, barang ini," sorry di atas ya, "genuine bukan, Pak?" "Wah, asli dong," katanya, "genuine ini." "Serius nih, Pak," saya bilang. Saya mekanik loh. Ya, saya nggak mau dikerjain lah gitu kan. Mungkin Bapak ke orang lain bisa, tapi ke saya jangan lah. Saya dari awal nggak pernah minta sepeser pun uang Bapak, saya bilang. Dari mulai kita mengguiden dari awal. Saya menggunakan pulsa juga pulsa pribadi, Pak. Waktu saya untuk mengguiden Bapak dengan sabar. Tolong. Ya, kalau Bapak udah makan ini genuine, ya gimana, saya bilang. Akhirnya dia mengakuin ya, dia mengirimkan foto ini. Ini bawaan unit, sebentar saya edit. Genuine dari mana, saya bilang, Pak. Ini berapa ampere, saya bilang, ini yang baru dibeli sama beliau ini berapa ampere. Wah, nggak tahu, Pak, saya ampernya, katanya. Yang jelas saya kasih part number itu, kemudian datangkan ini. Di sini kan udah jelas, Pak, ini yang barang rusaknya ini 35 ampere, saya bilang. Ini alatnya udah lama juga ya teman-teman, udah hampir 4 tahun mungkin alatnya nih ya. Ini saya nggak tahu berapa ampernya, Pak, saya bilang. Tadi saya jelaskan. Cuma yang bikin pada akhirnya gini, pada akhirnya Bapak ini jujur juga sih, walaupun ya sudah saya desek ya. "Kenapa sih, Pak, nggak beli ke Yuti?" Saya bilang. "Saya udah ngarahin, Bapak juga udah kenal orang Yuti di tempat ya, di Kalimantan tersebut. Kenapa kok gitu? Apakah karena mahal?" "Ya, karena mahal, Kang," katanya, "harganya. Kalau mahal ya bisa minta diskon, Pak," saya bilang. Ujung-ujungnya sebenarnya bukan karena mahal, teman-teman ya. Karena belanja di Yuti itu tidak bisa di markup. Itu dia ngakuin. Ketika ini harga ini, jadi gini, yang bisa saya keselnya tuh karena saya lacak ke teman ASC yang di Kalimantan itu, tidak ada pembelian. Penawaran dulu pernah ada, tapi tidak ada pembelian. Jadi penawaran udah ada harganya itu. Nah, kemungkinan ini dibeli sendiri ya. Dibeli sendiri dengan menggunakan data dari kita, dan ini karena ini jauh dari, dia pusatnya kan di Jakarta tuh, mungkin bosnya kirim uang ke dia, dia beli, nggak tahu lewat mana lah gitu, dapatlah ini. Saya bilang, "Pak, kalau gitu Bapak nggak fair ke saya gitu ya, saya udah bantu Bapak troubleshooting tanpa saya meminta bayaran," saya bilang, "dari proses itu, alatnya juga udah nggak waranti lagi, terus Bapak saya arahkan beli ke Komatsu, Bapak malah belinya keluar," saya bilang, "ini nggak fair buat saya gitu. Kalau harusnya dari awal ya Bapak kerjain sendiri. Bapak bayarlah mekanik untuk troubleshooting ini," gitu kan. Ya cuma terakhir itu gimana ya? Yang dia mengakuin bahwa dia barangnya itu dia beli dengan harga asli, Pak. Harganya asli.
Ini sudah dikonfirmasi ke bosnya dia yang di Jakarta ya. Seminggu kemudian saya tanya ke ASC baru ke sana ya. Jadi dia beli part tidak genuine dengan harga genuine dengan dasar dari penawaran dari pihak Yuti itu. Dan di sini saya nggak sukanya Pak, saya bilang. Kalau memang Bapak beli yang tidak genuine, ya harganya murah kan? Ternyata enggak. Misalkan kita ambil yang ini 10 juta misalnya, alternator genuine-nya. Dia dapat uang 10 juta, dia belanja. Yang tidak genuine cuma 7 juta misalnya, atau 6 juta. Dia udah untung 4 juta Pak. Bosnya percaya aja, karena dia udah dikasih penawaran dari Yuti. Ya mungkin bosnya juga nggak peduli juga ya, uang segitu mah ya cincai aja bagi perusahaan kelas sawit kelas besar ini gitu ya teman-teman. Cuma mindsetnya pandangannya udah beda ini, nggak sejalan dengan saya gitu Pak. Ya itu rezeki Bapak silahkan ya, rezeki nggak tahu. Bagi saya nggak ada urusan hal haram, tapi kopinya udah beda gitu loh, udah nggak sama. Jadi ya mohon maaf Pak, saya nggak bisa guidance ya silahkan pasang saja. Mungkin bisa nunjuk mekanik lain ya. Jadi permasalahan saya bukan karena dia beli yang tidak genuine ini, bukan. Kenapa? Karena dia memarkup aja. Pada akhirnya apa? Karena bosnya udah tahu dia beli part genuine, ketika ini nanti ada problem di kemudian hari, misalkan cuma umurnya 4 bulan, 6 bulan, yang komplainnya ke siapa Pak? Komplainnya ya ke Yuti-nya. Loh, ini part genuine kok jelek katanya. Setelah ditelusuri ya ini. Ya. Waktu itu sampai saya blok lah. Karena setelah masang ini, sebulan kemudian dia telepon lagi, bertanya problem yang lain ya teman-teman. Saya bilang maaf, saya nggak bisa guidance lagi, silahkan minta penawaran ke Yuti terdekat, penawaran jasa mekanik, quotation ya untuk troubleshooting. Karena ini menurut saya ini nggak fair ya teman-teman. Oke, saya ceritakan ini ke teman-teman. Intinya itu ya teman-teman, mungkin yang di luar udah tahu ya, paham lah kondisi kayak gini, nggak fair bagi saya, waktu akhirnya saya blokir. Ya ini karena apa ya? Ya gitulah teman-teman ya. Nanti untuk informasi part number, untuk part number nanti perhatikan ya, ada yang pakai shield, ada juga yang tidak. Ada yang 35 ampere, ada yang 65 ampere. Ya, nanti di video next akan saya jelaskan perbedaan ini dan efeknya apa sih. Kalau misalkan yang aslinya itu 35 ampere bawaan unit, sementara Anda pasang dengan alternator yang lebih dari sini atau kurang dari sini ya. Ya repot. Nanti ya bisa indikasi problem ke sistem. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bisa menjawab ya. Karena ini adalah kisah lama yang saya ungkit kembali. Yang kemarin-kemarin juga ada kejadian hampir sama. Juga saya nggak mau lagi membantu karena nggak fair ya. Karena beliau ini sudah membongkar semua. Dikerjain, saya arahin. Engine ya, ceritanya engine. Saya bilang Aryan beli ini nih, ternyata dia nggak beli ke Yuti, dia beli keluar. Ya saya nggak mau Pak seperti gitu. Itu hak Bapak, silakan nggak apa-apa. Tapi saya juga punya hak, saya juga punya apa namanya, pembatas ya teman-teman, pembatas. Kenapa? Kalau di alat berat, saya kasih sekali lagi ini Bapak ini udah tahu Pak. Cara ngecek alternator dia udah tahu. Dan selamanya akan seperti gitu. Di eskavator 200 kah, yang lain juga sama. Ya, itu akan teringat terus. Artinya nggak akan hilang lah ilmu itu yang udah Bapak saya kasih tahu ke Bapak pasti tahu gitu. Cuma nggak fairnya di spare part saya. Kenapa? Karena saya harus ngotot di sini Pak. Ya, beberapa case kejadian kalau menggunakan ini, ya kalau bagus sih nggak apa-apa ya, tapi itu volteknya nanti tidak bisa diatur segala macam lah. Ya mungkin saja teman-teman, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan jika misalkan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan apa namanya isi kolom komentar ya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat. Wah ya minum lagi panas ya, batuk. Ya kalau menurut saya sih itu terserah masing-masing ya Pak. Cuma kalau misalkan membeli alat yang tidak genuine, kemudian dengan harga genuine, itu udah nggak fair itu. Udah nggak fair Pak. Kenapa? Kalau nanti problem
problem lagi alat ini, pasti bos Anda akan menyalahkan kok part genuine rusak gitu. Itu Pak, di situ yang saya nggak sukanya di situ. Ya mohon maaf Pak, kalau Bapak memang beli yang tidak genuine harganya ya disesuaikan. Ya nggak mungkin sekarang harga ini gini loh. Ini misalkan rokok ini ya, ini genuine ini. Terus ada part abal-abal, ya saya ngomong abal-abal. Nggak mungkin harganya sama Pak. Udah nggak mungkin harganya sama. Iya, sekarang kenapa harga nggak bisa sama? Ya, sekarang gini, saya akan umpamakan sederhana ini. Antara ban, tayar lah mudah, ban mobil itu kan ada yang ban semi rekondisi, ada ban yang cuma di apa ya, yang dilapisin gitu dengan ban aslinya itu beda kan Pak. Dan kualitasnya juga beda gitu loh. Itu yang saya. Tapi kalau misalkan Bapak mengetahui dari mulai bos Bapak mekanik segala macam, ini Pak tidak genuine Pak, saya mengakuin. Dan kenapa? Karena harganya yang genuine mahal Pak, kemampuan kami hanya bisa membeli ini. Ya nggak apa-apa, itu fair Pak. Ya, itu fair menurut saya, nggak masalah. Ya silahkan, orang itu alat-alat Bapak kan, bukan alat saya gitu. Tapi kalau Bapak udah tek-tek bengek ke dealer, tek-tek bengek nanya-nanya, dikasih penawaran, dan penawaran harga itu dijadikan dasar untuk meminta ke bos Bapak, Pak ini harganya segini. Kemudian pada aktualnya Bapak tidak membeli itu ke yang mengasih penawaran ya, tapi Bapak ke toko lain gitu loh. Sementara Bapak lihat, oh toko ini bisa dirubah nih. Yang tadinya kwitansinya hanya misalkan cuma 6 juta, Pak naiknya jadi 11 juta atau 10 juta. Bisa dirubah. Nah, sementara di UT itu tidak bisa, Pak. Ya, nggak bisa kan? Ya, ya nggak apa-apa, itu urusan masing-masing, Pak ya. Tapi kalau di saya itu udah berbeda pandangan, udah beda, udah nggak bisa sejalan gitu. Yang tadinya saya ke apa namanya ke belok ke Subang, Bapak lurus ke Cirebon gitu, udah nggak bakal ketemu lah prinsip-prinsip itu ya. Kalau menurut saya kalau misalkan ingin cari lebih ya, ya jangan dari ini. Ini kan orang lagi sakit, Bapak dilebih-lebihkan kan, ya boyo nggak sayang gitu ya mindsetnya. Ya mungkin bisa cari dari yang lain lah Pak, ngerental uang japuk dan lain sebagainya ya. Ya saya bukan ngajarin, mungkin Bapak lebih tahu lah. Ya itulah ngomong mulu.